Selamat siang pemirsa, bersama saya Galuh Kakinanti, inilah Jateng terkini. Seorang penjaga keamanan di area pertokoan di kota Semarang ditemukan tak bernyawa dengan sejumlah luka di tubuhnya. Diduga korban dianiaya pelaku perampokan yang menyasar toko kamera yang dijaga oleh korban. Peristiwa pembunuhan yang terjadi di Jalan Diponegoro, Kota Semarang diketahui pada Selasa pagi. Korban diketahui bernama Supriyono ditemukan sudah tak bernyawa di pelataran salah satu toko yang ada di lokasi. Diduga korban tewas setelah dianiaya pelaku perampokan. Saat melakukan penyelidikan awal, Kepolisian Polrestabes Semarang menemukan adanya bercak darah pada pegangan pintu besi di toko yang menjual peralatan kamera. Saat dilakukan olah tempat kejadian perkara di dalam toko, diketahui plafon toko telah jebol dan sejumlah produk kamera berserakan. Kepolisian juga mengerahkan anjing pelacak dari unit K9 Polrestabes Semarang untuk melakukan penyisiran jejak pelaku. Saat penyisiran ditemukan sejumlah peralatan yang diduga milik pelaku, diantaranya pisau, peralatan las, tas ransel, obeng, senter di atas plafon di mana pelaku masuk ke area toko. Dari penyelidikan sementara polisi, diduga pelaku perampokan awalnya mencoba menjebol pintu toko dengan las, namun tak berhasil dan akhirnya memasuki toko dengan menjebol atap plafon. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Doni Lombantoruan, terdapat beberapa luka akibat senjata tajam pada tubuh korban dan juga ditemukan sebuah pisau yang diduga milik pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Dari penyelidikan awal kita temui ada tanda-tanda tusukan pada korban, kemudian kita temui juga ada barang bukti terkait pisau yang digunakan untuk menusuk, diduga pisau yang digunakan untuk menusuk, terusnya juga ada alat las. Juga ada barang-barang tersangka yang diduga tertinggal sejumlah 1 ransel dengan segala peralatan isinya. Luka korban ada sebanyak 3 tusukan di bagian kepala belakang, kemudian di leher belakang, di leher depan, dan kemudian ada dada. Menurut kerabat korban Supriyono bertugas 2 kali dalam seminggu, mulai sore hingga pagi hari, dan hanya seorang diri saat menjaga keamanan toko. Ya, saya sebagai kakak sih dulu pernah menyarankan kalau misal jaga malam saya minta saya nemenin 1 orang lagi, paling tidak minimal 2 orang lah, karena yang dijaga tempatnya kan harganya mahal semua di sini. Terakhir bertemu siapa? Tadi sore ya? Barusan tadi sore, iya. Di mana ketemu siapa? Di rumah masih, enggak, saya sama adik masih ngobrol kemarin. Sampai sore, sampai dia berangkat. Ada firasat apa Pak? Gimana? Ada firasat apa-apa? Oh, enggak ada, belum ada ketemu. Kemarin ngobrol biasa. Ngobrol biasa seharian ya, di rumah. Setelah dilakukan olah TKP, kepolisian mengevakuasi jenazah korban ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang dan hingga kini kasus pembunuhan ini masih dalam penyelidikan Kepolisian Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Lantaran mengalami remblong, sebuah truk gandeng syarat muatan puluhan ton semen mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur Pantura arah Roban, ruas Lingkar Selatan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kondisi truk yang terbalik dan mengakibatkan muatan tumpah ruah ke jalan langsung dijarah oleh warga setempat. Kecelakaan lalu lintas di jalur Pantura, Alas Roban, Lingkar Selatan, Beton Gringsing, tepatnya di Desa Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, kembali terjadi. Trek jalan turunan panjang dan curam mengakibatkan sebuah truk gandeng bernomor polisi G9268YM dikemudikan Ponidi 52 tahun, warga Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang mengalami remblong hilang kemudi, hingga menyebabkan gandengan truk terlepas dan muatan ratusan sak semen tersebut tumpah berserakan ke badan jalan sejauh 200 meter. Ratusan sak semen tumpah hingga menutupi badan jalan, membuat kondisi jalan tersebut khususnya arah Jakarta-Semarang tak bisa dilintasi. Lantaran tertutup badan truk yang melintang menutupi seluruh badan jalan serta jarak pandang berkurang akibat pekatnya debu semen tersebut. Akibat kecelakaan tersebut lalu lintas dialihkan ke jalur B atau arah Semarang-Jakarta dan jalur tengah Poncowati Desa Plelen.
Sopir truk Ponidi mengaku saat itu tengah melakukan perjalanan membawa muatan 800 sak semen dari Palimanan menuju ke Rembang. Naas saat perjalanan melintasi jalur lingkar selatan Gringsing dengan medan jalur turunan panjang hilang kendali. Antara rem tidak berfungsi dengan baik lantas membuat kendaraan yang dikemudikannya terguling dan terbalik. Dari mana, Pak? Dari situ ngeblong atas. Ini muatan dari mana? Dari situ, dari apa? Palimanan. Palimanan mau kirim ke Rembang. Rembang. Muatan berapa ton itu, Pak? 30-an ya. Berapa sak sekitarnya itu, Anjing? Ya itu Pak. Ribuan, Anjing? Enggak satu. Sampai ratusan berarti ya? Emang seketing. Ya 40 kilo lah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan tunggal tersebut, namun sangat disayangkan di tengah musibah yang dialami sang sopir. Para warga ramai-ramai menjarah muatan semen yang tercecer di lantai jalan, bahkan ada yang mengambil semen yang masih terbungkus dalam sak. Kasus kecelakaan lalu lintas truk gandeng yang terjadi di jalur lingkar beton Pantura Alas Roban Gringsing kini masih dalam penanganan Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Batang. Dari Batang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda dan sampai jumpa.